Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau cerita nih ya tentang mesin ini. Fiturnya apa aja, terus apa sih kekurangan dan kelebihannya, teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini itu namanya Latina Altro ya, V2A. Ini generasi ketiganya Latina Altro kayaknya ya. Yang pertama kan di sini 4 tombol. Terus yang kedua dia ada 3 tombol seperti ini, sudah double. Yang satu pakai boiler, steamnya pakai thermoblock. Terus dia ada apa namanya untuk air panasnya. Nah, ini generasi yang ini tidak ada keluaran air panasnya. Terus nanti ada, saya kasih lihat knob untuk mengatur tekanan pompanya, teman-teman. Ya. Jadi ini dalam keadaan mati, kedainya baru buka. Jadi boilernya di dalamnya ini masih suhu ruangan kayaknya. Nah, yang pertama ini ada tombol power, teman-teman. Ya. Nah, ini pertama dia pasti menunjukkan suhu. Ini pertama pasti dia menunjukkan suhu. Terus ini klep klip. Nah, kalau klep klip ini dia berarti sedang memanaskan. Ya, videonya tidak akan saya percepat. Jadi sambil aja ya. Ini dari suhu ruangannya 34 derajat. Tadi dia nyedot dulu, kedengeran suara pompanya ya. Pompanya ya masih pompa getaran, teman-teman. Nah, kemudian ada apa aja sih di mesin ini? Ini ada pertama ini tombol daya. Kemudian ini tombol kopi manual. Kita tekan hidup, kita tekan mati. Nah, terus ini kopi otomatis. Kalau ini harus kita tekan hidup, terus kita lepas mati ya. Terus ini ada layar ya. Layar ini menunjukkan suhu boiler. Nanti kalau steam dia menunjukkan timer. Steam dan sedang brewing dia menunjukkan timer. Terus ini knob. Knobnya ini kayaknya sih kayak knob mesin kopi 2 jutaan 3 jutaan punya Verati Vero ya. Kayaknya ini hampir sama deh. Nah, terus ini steamnya ya udah enak. Tadinya kayaknya ya, kalau saya lihat review orang lain, steamnya itu lebih pendek. Nah, sekarang lebih panjang. Karena kenapa saya bilang begitu? Di video yang lain di generasi keduanya, ini tuh kalau orang-orang mau steam kayak gini, si kuping karetnya ini mentok ada di sini gitu. Jadi nggak bisa full gitu. Nah, ini sudah bisa full ya. Terus dia bisa di adjust ke depan, ke belakang, ke samping ya, atau kita putar seperti ini. Tuh ya, tuh ini sudah bisa ya. Steamnya ini ada 3 lubang ya. Ini steam tipnya ada 3 lubang, kemudian cadangannya 1 lubang. Nah, ini ada tekanan pompa ya, kita lihat ya bawahnya. Nah, ini tekanan pompa. Nah, yang untuk mengadjust tekanan pompanya mana sih? Ini nih, teman-teman nih. Nih. Tidak ada display untuk air panas di sini. Nah, terus ini deep tray-nya ya lumayan kecil. Nah, jadi kalau saya habis nyeduh, saya jarang kayak gini. Tapi saya pasti tadahin ya. Tuh, kalau habis nyeduh saya tadahin pakai muk, biar enggak bolak-balik buat buang gitu ke belakang. Soalnya ini deep tray-nya lumayan kecil. Kemudian
Nah, ini ada tulisan clean-nya terus ya. Padahal kemarin udah saya bersihin di buku manualnya, nggak ada tuh informasi tentang ini clean ini. Kemarin udah saya bersihin dari tangki dan group headnya. Ini sebenarnya udah bersih. Terus tangkinya ini 1,7 liter. Sepertinya juga ini sama ya, universal milik Ferrativero yang 2 jutaan. Nah, terus di sininya nih kayak yang dipaksain banget nih tuh. Dia kan nggak ini ya, nggak rata. Nah, kesininya baru rata. Jadi dari sini rata, dari sini kesininya offset. Terus ya kalau ini sih saya nggak masalah, ya tidak masalah. Nah, kita juga dapat peninggi deep tray, barang paling tidak berguna di mesin ini menurut saya, yaitu ini. Kita dapat ini peninggi deep tray tuh. Ini aja udah pendek, mau gimana tuh. Kayaknya harus pakai ini piring. Apa piring bisa nih. Ini sangat-sangat nggak kepake nih. Gelas espresso kayak gini terus saya tatakin pakai scale aja udah mentok dia tuh. Kalau kita tatakin ini bisa tuh mentok. Jadi harus, nah terus kalau misalkan kepenuhan ini, kalau kayak gini tumpah gitu. Di mesin 2 pemanas ya, boilernya 550, kemudian ini steamnya untuk thermoblok. Ini wattnya lebih kecil daripada kebanyakan mesin yang lain ya. Contohnya ya Ferrativero gitu ya. Ferrativero itu pasti sudah 2700 sampai 3000 kalau pemanasnya 2. Ini masih 1850. Nah, ini sudah tercapai. Kalau sudah tercapai atau siap brewing, ini semuanya nyala gitu, nggak kelap-kelip lagi ya. Nah, ini mau saya contohin gimana sih cara mengadjust ya si tekanan bar ini. Sebentar ya. Ya, ini portafilternya udah saya kasih ini ya, karet untuk flash. Nanti kita pasang. Sebentar saya pasang dulu. Oke, sudah terpasang ya. Ini ada di 0. Tombol manual saya nyalakan. Wajar dia masih bocor-bocor dulu. Nah, udah nggak bocor. Tuh, lihat ya. Berapa ini? 10 bar. Nah, ini knob ini ya, saya putar-putar. Tuh, ini naik, bisa dinaikin di 10 bar, 11 bar, 12 bar ya. Kita balikin lagi ke setelan awalnya. 10 bar atau 12 bar. Nah, 11 bar aja ya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kayak gitu cara untuk mengadjust tekanan pompanya. Jadi ada ini nih, si putaran ini. Nah, kemudian karena ini sudah double ya pemanasnya, ini bisa brewing kemudian langsung steam. Jadi nggak usah nunggu temperaturnya naikin lagi gitu ya. Kalau yang single ya, biasanya kan kita brewing terus kita mau steam, tunggu dulu. Misalkan ini dari brewing 95, steam harus 135 gitu. Tunggu dulu beberapa detik. Nah, kalau ini enggak. Misalnya saya mau brewing ya. Brewing. Selesai brewing. Mati kan? Bisa langsung steam. Nah, ini uapnya lumayan kenceng ya, 3 lubang lumayan kenceng, full power ya.
Nah, air yang keluar pun itu sedikit. Dari saya putar, pertama dia air, ceret air, di 6 detik dia keluar air, seterusnya itu uap. Seperti itu. Nah, selesai steam, brewing lagi bisa gitu. Nggak bisa barengan, tapi bisa langsung gitu. Nah, kemudian ini ada displaynya ya, yang kita bisa atur. Ini udah touchscreen ya, tapi kayak kita tuh harus nyari-nyari di mana nih touchscreennya nih, gitu. Misalkan plus atau min, saya tekan dulu agak lama ya. Nah, H1 ini H2. H1 itu dia itu tombol boilernya ya. Misalkan H1 itu apa? Boiler ya, kita bisa naikkan tuh sampai 100, atau kita bisa turunkan. Nanti dia kelap-kelip 3 atau 4 kali, dah ini nge-save ya. Nah, terus kita misalkan plus atau minnya dipencet lagi, ganti ke H2. Ini H2 ini steamnya, suhu steamnya juga bisa di adjust sama kita ya. Tuh, save, dah seperti itu, mudah banget ya. Ya, sekarang menurut saya ini kekurangan atau kelebihannya. Ini kelebihannya, mesin 2 pemanas ya, boiler dan thermoblok itu termasuk yang paling kecil wattnya, hanya 1850. Itu pun pasti kalau dipakainya full gitu ya. Kalau dia mode standby, dia hanya menghangatkan aja, atau malah kayaknya mati pemanasnya. Karena misalkan kalau standby 27 menit atau 28 menit tidak dipakai, ini tulisannya eco ya, standby, ini mati semua. Terus menghidupkannya, kita sentuh apa aja, mau ini steam, ini dia langsung nyala lagi gitu. Nah, misalkan 1 jam atau 1 jam setengah dia eco mode. Nah, kan tadinya 94, 1 jam dia bisa ngedrop ke 70 derajat gitu ya. Artinya kan pemanasnya nggak bekerja gitu. Nah, terus kelebihannya lagi, saya bisa brewing, selesai brewing saya bisa langsung steam gitu ya. Terus steamnya juga tidak mengeluarkan banyak air ya. Di detik ke-6 ini sudah uap gitu keluarnya. Nah, kemudian apalagi ya, dia cukup bandel ya mesinnya. Ini pernah saya coba buat espresso sebanyak 2 liter, atau saya pernah hajar ketika ada event ya di kedai, ada nobar, 15 kali tanpa henti dia kuat ya. Tekanannya stabil, asalkan kita kopinya, kehalusannya dan kita tampingnya juga stabil, dia tekanannya stabil. Kemudian apalagi kekurangannya, menurut saya kekurangannya cuma ini nih yang bikin saya risih, deep tray-nya. Karena deep tray-nya nggak ada klik apapun teman-teman. Jadi ini kayak didorong sampai mentok, udah. Misalkan ini kan banyak apa cipratan-cipratan ya kopi. Nah, saya mau lap gitu, tuh. Saya lap, ininya ketarik gitu, karena nggak ada kuncian apapun. Ya, sangat disayangkan. Tuh. Jadi harus sambil dipegang, teman-teman. Jadi kesenggol dikit aja, lepas ini tuh. Ya. Tidak ada kuncian apapun di sini. Itu yang sangat disayangkan dari mesin ini. Terus jarak antara
group head ke deep tray ini sangat pendek teman-teman. Ya mengingat mungkin ini mesin kelas rumahan ya, dibuat compact, tapi menurut saya ini terlalu compact ya. Bingung nih kependekan ya tuh. Cara ngatasinya apa? Deep tray-nya dibuka, deep tray-nya dicopot dulu. Nah ini ke sini tuh, baru ini bisa mungkin ya. Nah tapi ya tuh, kalau ada deep tray-nya ini udah nggak bakal muat. Tapi kalau nggak ada deep tray-nya, nah ini ada air buangan ya. Tuh, dari sini kalau kita back flush, air akan balik gitu, kicknya tuh ke sini, ces gitu. Nanti ini jadi banjir kalau si deep tray-nya enggak dipasang. Kalau yang lain kayak bodinya ini rapih ya, rapi. Saya senang catnya juga tuh, bukan cat yang halus kayak ada gradasi apa teksturnya gitu. Tuh ininya stainless, nah ininya plastik. Terus untuk ini yang offset saya nggak masalah. Secara keseluruhan mesinnya lumayan ya, worth it. Kalau head to head sama Verati Vero mungkin yang 3.600 gitu ya, yang D atau yang B. Kalau yang DX kan udah dia bisa sedot dari galon. Nah itu head to headnya sama itu mungkin. Yang B kayaknya double thermoblock, tapi kan ini yang satu boiler, yang satu thermoblock. Kalau yang D, nah ini sama boiler thermoblock, tapi harganya ini saya beli itu 6.200.000 teman-teman. 6.200.000 dibanding Verati Vero sudah 9 juta, atau Guerrero yang double thermoblock 9 juta. Kalau di Eropa ini namanya Apec Mi Coffee ya. Kalian searching aja Apec Mi Coffee, karena kalau kita cari Latina Ultra itu informasinya sedikit ya. Jadi dari Cinanya itu kayaknya tanpa merek, jadi dimerkin sama distributor dari negara masing-masing. Ini di Eropa pun ada beberapa nama ya, Turin, Legato, Latina Ultra, terus Apec Mi Coffee, Gemilai, sama mesinnya kayak gini, pasti pabriknya sama, cuma beda merek aja. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apa yang mau ditanyakan di komen saja tentang mesin ini ya. Jangan lupa akun YouTube-nya di subscribe ya. Teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.